Sehingga saya membaca juga artikel masyarakat kalau ada apa-apa lebih senang menghubungi damkar daripada menghubungi polisi katanya. Jadi kadang-kadang juga heran tuh, pemadam kebakaran ada ular masuk ke rumah orang, ada buaya berkeliaran, yang dipanggil bukan polisi, malah pemadam kebakaran suruh nangkap ular. itu di Jakarta, saya nggak tahu di Makassar bagaimana. Di Jakarta ya, kalau ada ular, ada buaya, yang dipanggil damkar bukan polisi. Kalau polisi dipanggil, polisi nggak bisa, damkar bisa nangkap buaya. Jadi saya juga heran-heran itu. Tapi itu yang terjadi ya. Jadi ada pergeseran juga di masyarakat ya. Nah, mungkin kalau memanggil damkar barangkali tidak ada rasa takut. Nah, jadi ini juga yang harus kita pikirkan ya. Bagaimana polisi itu hadir tapi tidak menimbulkan rasa takut ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsuman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, dia mengaku heran membaca fenomena masyarakat yang lebih senang dan percaya lapor ke petugas pemadam kebakaran ketimbang ke polisi. Dan anehnya kasus-kasus yang dilaporkan itu dari mulai soal-soal yang remeh-temeh, tapi sampai kasus-kasus yang cukup serius, persoalan pidana yang harusnya menjadi kewenangan polisi. Saya membaca juga artikel masyarakat kalau ada apa-apa lebih senang menghubungi damkar daripada menghubungi polisi. Hal itu disampaikan oleh Yusril ketika dia memberikan kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Ini walaupun disampaikannya sambil tersenyum, tapi ini bukan guyonan kalau menurut saya. Dan juga bukan anekdot, karena ini memang faktual dan juga ini menjadi peringatan resmi dari seorang Menteri Koordinator yang juga anggota tim percepatan reformasi Polri. Ketika bicara dalam sesi tanya-jawab, Yusril itu bicara tentang bagaimana kultur kepolisian Indonesia yang tidak sepenuhnya civilian police. Dia bandingkan misalnya dengan di Jepang. Kita tidak sepenuhnya menganut civilian police karena untuk menghadapi terorisme, menghadapi pemberontakan dan kerusuhan, itu polisi juga harus dipersenjatai untuk menghadapi persoalan tantangan-tantangan ini. Tapi tentu bukan seperti mempersenjatai TNI, itu berbeda karena sifatnya itu dipersenjatai untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Nah, jadi walaupun menghadapi terorisme pun sebenarnya tujuannya adalah untuk melumpuhkan. Nah, kecuali menghadapi terorisme yang memang sudah menggunakan C4 dan lain segala macam, itu bom, mau tidak mau maka polisi meminta bantuan kepada TNI. Tapi polisi sendiri sudah punya jihandak, punya segala macam untuk menghadapi ancaman bom ini. Nah, walaupun dalam prakteknya sering kita lihat bahwa menghadapi demonstrasi juga kadang-kadang kekuatan combat polisi diturunkan. Kalau BNPT tidak, tapi BRIMOB diturunkan dan BRIMOB pegang senjata. Nah, ini juga kadang-kadang jadi pikiran bagi kita ya, karena lama-lama yang pegang senjata itu emosi juga karena mungkin dilemparin batu, diledek-ledekin. Nah, karena sementara dia pegang senjata, senjatanya itu bisa mematikan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang memang mau tidak mau harus kita kaji ulang supaya walaupun polisi itu ada kekuatan kombatan di dalamnya, tapi tidak menimbulkan rasa ketakutan pada masyarakat sendiri. Dan kemudian juga mengenai pendidikan. Nah, pada waktu kami membahas RUU itu tahun 2002, pada waktu itu pun sudah dibicarakan bagaimana pendidikan calon perwira kepolisian itu. Kita waktu itu sudah berpikir totally dipisahkan. Ya. Jadi pendidikan tentara dengan pendidikan polisi itu berbeda. Nah, kemarin pun saya juga tanya teman-teman tuh, apa masih di Magelang juga nih? Saya bilang, oh masih Pak. Nah, ini justru kita dulu nggak membayangkan bahwa polisi ditempatkan di Magelang sama-sama dengan calon perwira taruna Angkatan Laut, Udara dan Angkatan Darat. Nah, yang kita bayangkan tahun 2002 itu udah misah sama sekali pendidikannya. Ya,
Tapi ini kan cuma sementara ya, sementara bagaimanapun juga sedikit ada juga itu otak militernya itu karena ditaruh di Magelang, itu pun mungkin akan dievaluasi juga sekarang ini ya. Ini saran kita lah, tapi bagaimanapun keputusan akhir itu ada di tangan Pak Presiden. Jadi ingin saya tegaskan bahwa yang kita inginkan sebetulnya kepolisian kita yang betul-betul dimaksud oleh pasal 33, dia memberikan pengayoman, perlindungan kepada masyarakat itu yang terasa kurang ya. Malah lebih kurangnya itu lebih banyak law enforcement-nya daripada memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Nah, sehingga saya membaca juga artikel masyarakat kalau ada apa-apa lebih senang menghubungi damkar daripada menghubungi polisi katanya. Jadi kadang-kadang juga heran tuh, pemadam kebakaran ada ular masuk ke rumah orang, ada buaya berkeliaran, yang dipanggil bukan polisi, malah pemadam kebakaran suruh nangkap ular. itu di Jakarta, saya nggak tahu di Makassar bagaimana. Di Jakarta ya, kalau ada ular, ada buaya, yang dipanggil damkar bukan polisi. Kalau polisi dipanggil, polisi nggak bisa, damkar bisa nangkap buaya. Jadi saya juga heran-heran itu. Tapi itu yang terjadi ya. Jadi ada pergeseran juga di masyarakat ya. Nah, mungkin kalau memanggil damkar barangkali tidak ada rasa takut. Nah, jadi ini juga yang harus kita pikirkan ya, bagaimana polisi itu hadir tapi tidak menimbulkan rasa takut ya. Jadi menimbulkan rasa mengayomi, menimbulkan rasa melindungi. Nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang, karena dalam hal pelindungan dan pengayoman terasa kurang, dan dalam law enforcement juga banyak kritik yang ditujukan kepada para penyidik kepolisian, dan semua itu kita terima saran-saran itu untuk kita perbaiki. Semoga di masa depan keadaannya menjadi lebih baik. Fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru. Saya kira di media sosial atau bahkan di media-media massa kita sering membacanya. Tapi ini menjadi serius karena disampaikan oleh seorang Menko yang juga anggota tim percepatan reformasi Polri. Tentu kita berharap ini akan menjadi catatan-catatan dan juga akan menjadi rumusan-rumusan yang nanti menjadi bagian dari rekomendasi tim reformasi Polri. Karena itu realitasnya, warga itu lebih percaya. Mereka urusannya lebih enak ke petugas damkar deh kalau ketimbang lapor ke polisi. Tapi ini bahkan sampai fenomenanya itu kalau saya baca macam-macam. Ada anak yang mohon maaf kemaluannya terjepit resleting, ada perempuan yang nggak bisa membuka cincin kawinnya, ada kucing yang jatuh ke sumur. Ketika ada ular yang masuk ke rumah seperti kata Pak Yusril tadi, bahkan juga yang memprihatinkan itu jadi korban pelecehan di kejahatan jalanan yang disebutkan catcalling ya, men-sweet-sweetin ya, itu nggak boleh loh ya, apalagi kemudian melakukan aksi eksibisionis menunjukkan kemaluan kepada seorang wanita. Dan ini ternyata ini juga dilaporkannya ke Damkar. Peristiwa terbaru itu terjadi di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ya. Viral banget ini di media sosial, videonya beredar juga seorang perempuan yang jadi korban catcalling dan eksibisionis. Dia karena terpaksa lapor ke petugas damkar. Kalau saya membaca di berbagai media sosial, ada narasinya bahwa dia terpaksa melapornya ke damkar itu setelah laporannya ditolak oleh polisi. Nah, ini tolong klarifikasi dari kepolisian, betul faktanya seperti itu. Kalau enggak ya ini kan berat ya, ini orang sebenarnya sudah percaya pada polisi, tapi karena tidak dapat respon terus lapor ke damkar, dan oleh petugas pemadam kebakaran itu langsung ditindaklanjuti dengan mengejar si pelaku. Ini orangnya Pak. Minggir dulu Pak. Minggir dulu Pak. Pak, udah, gitu Pak. Itu orangnya Pak. Apa, Bapak tuh nunjukin burung Bapak. Ini Kak, iya, Bapak kemarin juga teriakin saya waktu saya lari pagi. Gak boleh gitu, ini saudara saya. Ini sepupu saya. Bapak nggak usah, awas Bapak ganggu-ganggu lagi. Bapak goda-godain teman saya juga digodain sama Bapak, disiul-siulin. Awas aja Bapak. Sampai goda-godain cewek lagi, kayak gitu. Nunjukin burung Bapak.
Bapak ketawa-ketawa. Apa Bapak kemarin nunjukin waktu Bapak kencing? Kesel saya Pak. Saya jadi takut, saya mau lari pagi di sini. Tahu nggak Bapak? Maaf, awas aja sampai Bapak kayak gitu lagi ya. Saya lapor polisi. Biar Bapak ditangkap, udah tau bangka juga. Bapak perhatiin nih ya. Iya. Ya, tadi coba ini luar biasa ya Pak Damkar ini. Padahal sebetulnya ini bukan jurisdiksi dia ya. Makanya dia tadi caranya pintar, dia tidak atas nama hukum tapi dia menyatakan bahwa itu keluarganya ya. Kalau yang dia mengingatkan jangan sampai diulangi lagi. Tapi kan konteksnya kalau dia tadi hanya mengingatkan bahwa ini berkaitan dengan keluarga. Padahal itu sebenarnya kalau polisi kan bisa menyatakan bahwa ini pelanggaran pidana dan bisa dipidanakan gitu. Nah, untunglah setelah itu, setelah viral itu Kapolsek Metro Tanah Abang, Komisaris Polisi Haris Ahmad Basuki, mereka langsung katanya mendatangi lokasi. Ini karena dia kalau nggak salah tukang ngojek yang mangkal di situ ya. Jadi dia larinya nggak jauh-jauh. Apalagi kan tadi videonya clear ya. Begitu laporan masuk dan konten viral kami terima, personel langsung menuju lokasi untuk memastikan kebenaran informasi. Itu kata Pak Kapolsek Haris Ahmad ya. Tugas kemudian menelusuri area sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya menemukan terduga pelaku di pangkalan ojek tidak jauh dari titik kejadian. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk penyelidikan lebih lanjut. Oke, bagus kalau udah seperti ini ya, tapi jangan nunggu viral dulu ya, dan jangan sampai keduluan Damkar. Memang nggak boleh itu terjadi semacam itu. Karena bagaimanapun juga kita butuh polisi, institusi Polri yang dipercaya oleh publik. Soalnya tagline-nya ya, tadi Pak Yusril juga nyinggungnya ya, melindungi, mengayomi, dan melayani. Jadi kalau melindungi ya gercep harusnya gitu ya, dan setiap ada persoalan di publik harus dilayani. Karena sesungguhnya polisi itu tugasnya tugas-tugas sosial juga loh ya, bukan hanya soal tugas law enforcement saja. Banyak hal lain-lain. Tadi kalau tadi melindungi, mengayomi, dan melayani itu kan tidak semata-mata law enforcement berkaitan dengan berbagai peristiwa kejahatan. Jadi dari sini kita jadi paham mengapa kemudian muncul fenomena seperti ini. Karena kepercayaan publik itu ini kan bukan karena teori-teori tadi itu. Kan itu tadi konsep teori melindungi, mengayomi, dan melayani. Tetapi publik itu kan lebih berdasarkan pada pengalaman nyata di lapangan. Nah, kalau sekarang ini kemudian seorang Menko sekaligus juga salah satu arsitek reformasi Polri mengucapkan di ruang publik, itu bukan lagi sekedar bahan viral di media sosial. Ini melainkan kritik resmi negara terhadap institusi penegak hukum terbesar di Republik ini. Di media sosial, warga kemudian menyebutnya langsung bahwa Damkar langsung gercep, langsung turun ketika dipanggil, dibandingkan proses di kepolisian yang butuh macam-macam ini. Biasanya butuh formulir, butuh laporan, bukti, pemeriksaan awal yang rumit lah ini. Dan soal ini memang sempat diakui oleh Wakapolri Pak Dedi Prasetyo, Komjen Dedi Prasetyo, yang menyebut bahwa quick response atau respon yang cepat dari Polri itu masih di atas standar PBB. Ini karena standarnya PBB itu 10 menit dan ini masih di atas 10 menit. Dan ini kalau ada kasus-kasus pidana kalau lebih dari 10 menit orangnya udah kabur gitu. Dan pilihannya akhirnya ya petugas pemadam kebakaran yang menjadi, karena mereka melakukan quick response. Dan kemudian mereka juga nggak takut gitu, takut dimintain macam-macam segala macam. Ini yang jadi persoalan. Persepsi takut terhadap polisi versus tidak takut terhadap Damkar, atau lebih tepatnya bukan tidak takut, lebih nyaman melapor kepada Damkar. Menurut Yusril ini apa ya? Karena institusi polisi sementara ini dianggap menimbulkan rasa takut. Atau ya kalau nggak takut itu engganlah dihubungi karena pada prosedur yang panjang, berbelit, dan ada juga stigma. Nah, stigma menurut saya yang paling berat ya. Tapi prosedur tadi perlu dipangkas, kemudian stigmanya ini yang kemudian untuk menghilangkan itu jangan dilakukan seperti itu lagi. Dan ini kan menunjukkan adanya problem legitimasi rasa aman yang seharusnya diemban oleh polisi sebagai pengayom masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat sebagai refleksi dari beberapa kelemahan dalam institusi kepolisian. Misalnya pertama, pelayanan publik yang belum optimal, respon lambat tadi yang disampaikan oleh Pak Wakapolri, kemudian birokrasi yang berat dan berbelit-belit, kemudian penilaian publik yang menurun terhadap fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani.
Kemudian potensi jarak antara aparat polisi dengan persepsi publik di masyarakat, di level masyarakat ya. Dan ini kan sejumlah anggota DPR juga sudah sering menyampaikan kritiknya bahwa kepercayaan publik kepada polisi itu tidak akan menurun kalau tanpa sebab. Nah, ketika banyak laporan yang tidak ditindaklanjuti atau prosesnya berbelit, ya mau nggak mau kepercayaan itu akan semakin menurun. Dan menurut saya berbahaya kalau kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian itu menurun. Nah, saya kira ini sekarang ini merupakan merupakan sikap kritis masyarakat, kemudian direspon oleh seorang Menko yang menjadi anggota tim reformasi Polri. Saya kira ini menjadi momen yang harus betul-betul ditangkap oleh kepolisian karena sekarang ini pun dengan dibentuknya tim reformasi Polri itu banyak orang yang juga skeptis terhadap kemungkinan institusi Polri ini akan berubah. Yaitu karena apa? Karena komposisi dari tim reformasi Polri itu kan mayoritas atau separuhnya itu kan diisi oleh orang yang punya latar belakang kepolisian. Ada yang latar belakangnya Kapolri, Wakapolri, dan juga Kapolri yang aktif sekarang Listio Sigit Prabowo. Saya kira waktunya kalau mau polisi memang menunjukkan bahwa persepsi publik itu tadi yang sudah apatis, skeptis, salah, ya harus dilakukan perubahan-perubahan yang cukup serius. Yang hal-hal semacam ini seperti tadi ada ibu-ibu yang dia menjadi korban pelecehan seksual dan kemudian malah melapornya ke Damkar, nggak boleh terjadi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi dan kemudian institusi Polri makin lama makin tingkat kepercayaan publiknya sangat turun, ya ini berbahaya. Karena bagaimanapun juga sekarang tugas perlindungan terhadap warga negara itu sekarang yang menjadi itu yang di garda terdepan adalah institusi kepolisian. Kalau institusi kepolisiannya sudah tidak lagi dipercaya, ya itu tadi orang larinya akhirnya ke Damkar. Kan mungkin lama-lama orang bilang kalau gitu ganti saja institusi kepolisian dengan petugas Damkar. Kan petugas Damkar urusannya bukan hal semacam itu, tugasnya jelas dari namanya pemadam kebakaran. Tugas dia yang utama, tupoksinya itu adalah melakukan pemadam kebakaran. Bolehlah kalau dia menangani beberapa kondisi darurat, ada orang yang misalnya terseret banjir dan sebagainya, mereka ikut menangani. Tapi kalau kemudian menangani masalah-masalah yang harusnya masalah berkaitan dengan masalah pidana, ya nggak boleh hal itu terjadi dan terus berulang. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.